serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat meredahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat meredahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat meredahkanku. Tiada yang dapat meredahkanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur mempunyai Allah yang ajaib seperti Engkau ya Tuhan. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah kekuatan kami. Sebab itu segala kekhawatiran kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Engkaulah pertolongan kami ya Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang indah saat ini. Kami mau belajar firman-Mu. Bersabdalah ke setiap kami Tuhan. Biar lewat firman-Mu kami diperbaharui. Setiap hari kami boleh diperbaharui. Iman kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Sabtu, tanggal 6 Desember 2025. Saya mengajak saudara kita akan membacakan dan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini memiliki tema kenyataan hidup dan karunia Allah. Pembacaan firman Tuhan kita diambil dari Mazmur 119 ayat 89 sampai 96 dan dari kitab Kolose pasal 1 sampai dengan pasal yang keempat. Izinkan saya membaca dari Mazmur 119 ayat 92 yang berkata, sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam kesengsaraanku. Nah saudara, perenungan kita pada hari ini, hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada kalanya kenyataan terasa berat ketika doa belum dijawab, ketika kehilangan datang, atau ketika kita merasa sendirian menghadapi pergumulan. Dunia menawarkan banyak cara untuk menghibur diri, tetapi hanya firman Tuhan yang sanggup memberi kekuatan sejati di tengah kenyataan yang menyakitkan. Pemazmur menulis, sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku,
maka aku telah binasa dalam kesengsaraku. Dalam Mazmur 119 ayat 92 yang tadi kita baca. Kalimat ini lahir dari pengalaman nyata seseorang yang pernah menderita tetapi menemukan bahwa firman Allah adalah karunia yang menopang hidupnya. Renungan ini mengajak kita merenungkan bagaimana kenyataan hidup dan karunia Allah berpadu untuk menuntun kita menemukan otoritas tertinggi dalam hidup, yaitu firman Tuhan yang kekal dan berkuasa. Pemahaman apa yang kita harus miliki sebagai orang percaya? Maka yang pertama, kenyataan hidup yang tidak selalu indah. Mazmur 34 ayat 20 berkata, "Banyaklah penderitaan orang benar, tetapi dari semuanya itu Tuhan melepaskan dia." Pemazmur dengan jujur mengakui adanya sengsara. Kata ini menggambarkan tekanan hidup, pergumulan batin, dan penderitaan yang sering kita alami. Tidak ada yang luput dari kenyataan pahit seperti kehilangan orang yang kita kasihi, kegagalan, kekecewaan, atau ketidakadilan. Namun dalam semua itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia tidak selalu menyingkirkan penderitaan, tetapi hadir di dalamnya untuk membentuk karakter dan iman kita. Penderitaan seringkali menjadi alat pembelajaran rohani yang membuat kita semakin mengenal siapa Allah. Ia tidak ingin kita binasa di dalam kesakitan, tetapi menemukan kekuatan dalam kasih dan kebenarannya. Hal kedua, karunia Allah yang menopang kita. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Dalam Mazmur 119 ayat 92 menyebutkan bahwa Tauratmu menjadi kegemaranku. Taurat di sini bukan sekedar hukum, melainkan seluruh firman Allah yang berisi kasih janji dan tuntunan bagi hidup manusia. Firman itu adalah karunia Allah, yaitu pemberian yang menuntun dan menopang kita ketika kita tidak mampu berjalan sendiri. Ketika dunia memberi tekanan, firman memberi pengharapan. Ketika hati kita lemah, firman menguatkan dan menenangkan jiwa. Kasih karunia Allah tidak meniadakan kenyataan, tetapi mengubah cara kita menghadapinya. Kita tidak lagi dikuasai oleh penderitaan, melainkan ditopang oleh kekuatan rohani yang lahir dari firman yang hidup. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Itu pernyataan firman Allah dari Mazmur 119 ayat 89. Keteguhan firman Allah menjadi dasar di tengah dunia yang berubah. Itulah karunia yang sejati bahwa di tengah segala yang rapuh, Allah telah setia dan firman-Nya tidak tergoyahkan. Nah, hal ketiga, saudara, menemukan kewenangan tertinggi. Dalam Mazmur 119 ayat 96 berkata, "Aku telah melihat batas dari segala kesempurnaan, tetapi perintah-Mu luas sekali." Ketika seseorang belajar menerima kenyataan hidup sambil berpaut pada firman, ia sedang hidup di bawah kewenangan tertinggi, yaitu otoritas Allah sendiri. Segala hal di dunia ini memiliki batas seperti kesehatan, kekayaan, bahkan hikmat manusia. Tetapi firman Allah tidak terbatas. Saat kita menundukkan diri di bawah otoritas firman, kita belajar berkata kepada Yesus di Taman Getsemani, "Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu." Yang tertera dalam Lukas 22 ayat 42. Nah, refleksi kita pada hari ini, saudara. Kenyataan hidup mengajarkan kita untuk rendah hati. Karunia Allah meneguhkan kita agar tetap kuat. Dan keduanya menuntun kita untuk hidup dalam ketaatan pada kehendak Tuhan yang menjadi sumber damai sejati. Artinya tanpa firman Tuhan, kita akan hancur oleh kenyataan hidup. Tetapi karena kasih karunia-Nya, kita bisa tetap berdiri. Firman bukan hanya bacaan, melainkan nafas kehidupan yang menghidupkan jiwa dan memberi arah bagi langkah kita. Marilah kita menjadikan firman Allah sebagai kegemaran dan karunia terbesar dalam hidup. Biarlah setiap kenyataan, baik pahit maupun manis,
membawa kita semakin dekat pada Dia yang berdaulat atas segalanya. Sebab hanya di bawah otoritasnya kita menemukan kekuatan untuk menghadapi hidup dengan hati yang bersyukur dan iman yang teguh. Demikian perenungan kita pada hari ini, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu pada hari ini yang memberikan kami pembelajaran bahwa kenyataan hidup dan karunia Allah sajalah yang memberikan kami kekuatan untuk menjalankan hidup kami pada saat ini. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami dan sepanjang hari ini kami mau serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.